Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resta Tiara Dewi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 181063108064. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Sutri SPD MPD selaku dosen pengampu pembelajaran menulis dan teman-teman semua yang saya banggakan. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya di SMP Negeri 1 Kelari bersama narasumber yang bernama Ibu Hajah Nunung Nuryanti MPD dengan judul penggunaan model Discovery Learning dalam teks narasi cerita pendek. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian menulis. Menurut Henry Guntur Tarigan, tahun 1986, halaman 15 menyatakan bahwa menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampaiannya. Sedangkan menurut Ahmad dan Alek tahun 2009 halaman 66, menulis ini merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Jadi, menulis ini merupakan suatu aktivitas menciptakan suatu ide atau gagasan yang berguna sebagai catatan informasi suatu media dengan menggunakan ujaran yang diterima oleh orang lain. Yang kedua, pengertian model pembelajaran Discovery Learning. Nah, menurut Suryo Subroto tahun 2009 halaman 179, model pembelajaran Discovery Learning ini merupakan suatu cara mengajar yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui bertukar pendapat, bisa dengan cara diskusi, seminar, membaca sendiri, dan mencoba sendiri agar anak dapat belajar sendiri. Jadi, kesimpulan dalam model pembelajaran Discovery Learning ini mengajarkan siswa untuk memiliki kepribadian mandiri agar siswa dapat aktif, kreatif, dan inovatif. Tidak hanya berpedoman pada guru saja, melainkan siswa dapat mencari ilmu pengetahuan di berbagai sumber pendidikan. Lalu, dengan inisiatif siswa mencari materi sendiri, siswa akan menemukan suatu hal-hal yang baru yang perlu diketahuinya, sehingga muncullah suatu ide-ide yang akan melibatkan siswa untuk saling berdiskusi, bertukar pendapat dengan teman sebayanya, sehingga mereka dapat memecahkan titik permasalahannya yang mereka cari. Nah, yang ketiga yaitu pengertian teks narasi cerita pendek. Sebelum saya membahas cerita pendek, terlebih dahulu saya akan membahas teks narasi. Teks narasi itu merupakan suatu bacaan yang berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu yang disajikan dalam bentuk tulisan, baik fakta ataupun opini. Nah, teks narasi ini banyak sekali ditemui dalam beberapa karya ilmiah, yang terutama yaitu cerpen, novel, dan biografi. Dan masih banyak lagi. Nah, menurut Nur Hayati tahun 2019 halaman 116, cerita pendek ini biasanya hanya memberikan kesan tunggal yang memusatkan fokus pada satu tokoh dan situasi saja yang penuh konflik, peristiwa, dan pengalaman dalam sebuah cerita pendek. Jadi, kesimpulan teks narasi cerpen adalah suatu karangan cerita yang berupa imajinatif seseorang untuk mengungkapkan perasaan dalam peristiwa yang ada secara tertulis, baik kisah nyata atau hanya sekedar imajinasi yang bersifat hayalan. Nah,
Cerita pendek ini juga sangatlah berstruktur. Di antaranya ada abstrak. Abstrak ini merupakan gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan. Yang kedua, orientasi. Orientasi ini berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek tersebut. Yang ketiga, ada komplikasi. Komplikasi ini merupakan suatu urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi ini merupakan konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Dan yang kelima ini, resolusi pengarang yang dapat mengungkapkan solusi terhadap masalah apa yang dialami dalam tokoh cerita. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda ini merupakan nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerpen oleh pembaca. Lalu ada cerita pendek ini memiliki dua unsur. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik diantaranya tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik ini yang terdapat dalam cerpen ini berupa latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang, meliputi biografi, kondisi psikologis, dan aliran sastranya. Lalu di sini juga ada kelebihan dalam model discovery learning. Yang pertama, siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Jadi siswa ini tidak hanya disuapi terus-menerus, siswa juga bisa mandiri sendiri. Dengan siswa membaca buku dan mencari pengetahuan sendiri yang tidak diketahuinya oleh siswa dapat mencari pengetahuannya melalui sebuah internet. Nah, dengan itu pemikiran siswa semakin bertambah dan memiliki wawasan yang baru untuk dikembangkan secara lebih luas. Nah, dengan begitu siswa dapat mencari masalah yang tidak ia pahami, sehingga siswa dapat bertanya kepada guru dan guru menjelaskan apa yang ditanyakannya oleh siswa. Yang kedua, menemukan hal-hal baru yang menarik perhatian siswa. Contohnya, ketika guru menerapkan sistem pembelajaran di luar kelas, itu sangatlah menarik bagi siswa. Mengapa demikian? Karena siswa dapat belajar sambil beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan kemandirian otonomi pada diri siswa, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan. Contohnya saat berdiskusi secara bersama-sama, di situ siswa akan menemukan titik permasalahan apa yang sedang ia diskusikan. Nah, selanjutnya ada kelemahan model discovery learning. Kelemahan model discovery learning ini diantaranya yaitu siswa kesulitan untuk memahami apa yang dijelaskan dalam model discovery learning, sehingga siswa ini merasa bosan dengan model pembelajaran yang diterapkannya, sehingga apa yang dijelaskan oleh guru itu siswa tidak menangkap secara jernih dan tidak sepenuhnya siswa dapat mengerti. Nah, yang kedua ini metode ini kurang berhasil digunakan di kelas besar karena tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Nah, siswa juga harus memiliki kesiapan dan kematangan mental agar fokus apa yang diajarkannya. Lalu, model pembelajaran discovery learning ini sangat lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek, konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan itu kurang mendapat perhatian. Lalu berikutnya, saya akan membahas hasil observasi saya. Nah, diantaranya ada metode pembelajaran dalam menulis teks narasi cerita pendek. Ibu Haji Nunung Nuryanti menerapkan sistem pembelajaran menulis di kelas 9 dengan menggunakan model discovery learning, yaitu
metode pembelajaran tanya jawab, penugasan, wawancara, diskusi, dan bermain peran. Setiap ada pertanyaan, pasti selalu ada penjelasan pada saat tanya jawab untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, penugasan ini pada akhirnya diakhiri dengan menulis, misalkan menulis cerita pendek. Wawancara ini mengajarkan siswa untuk mengumpulkan suatu data informasi. Diskusi juga mengajarkan siswa untuk mengumpulkan suatu data informasi. Diskusi juga mengajarkan siswa untuk berpendapat dan bermusyawarah dan dapat bermain peran dengan teman sebayanya. Mulai saat ini, pembelajaran ini sudah mengarah ke kurtilas. Nah, sudah mengarah ke kurtilas. Jadi, Ibu Hajah Nunung ini langsung ke langsung ke penjelasan dan penugasan pada siswa yang diawali dengan membaca, tanya jawab, dan ceramah. Nah, dengan adanya kurtilas ini, guru sudah menyiapkan teknik pembelajaran yang akan diterapkan oleh guru saat mengajar siswa di kelas maupun di luar kelas. Berikut pun ada langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran dalam menulis teks narasi cerpen, yaitu ketika guru menerapkan model pembelajaran, guru sudah tahu langkah-langkah apa yang harus guru terapkan di dalam kelas. Misalnya, seperti pemecahan masalah, materi apa yang guru ajarkan siswa dapat menelaahnya sendiri. Dan yang utama, sesuaikan dulu metode pembelajaran yang akan digunakan, karena setiap model pembelajaran ini memiliki tekniknya sendiri. Walaupun pada dasarnya dalam sistem kurtilas ini selalu menerapkan metode 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Di sana, siswa dapat membaca, menulis, menyimak, berbicara, dan jika tidak ada yang dipahami, siswa pastinya akan bertanya, dan guru pasti akan menjelaskan. Lalu setelah siswa mengerti, guru akan memberikan tugas dan siswa akan mengerjakan tugas tersebut sampai benar-benar siswa ini paham. Lalu intinya, untuk melakukan metode pembelajaran harus ditunjukkan terlebih dahulu pendekatan apa yang digunakan dan prosesnya seperti apa. Itu akan sangat mempengaruhi dalam sistem pembelajaran tersebut. Lalu ada implementasi model discovery learning dalam pembelajaran menulis cerita pendek di kelas. Nah, yang pertama ada stimulasi atau pemberian rangsangan. Dengan demikian, guru harus menguasai teknik dalam memberi stimulus kepada siswa agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat tercapai. Jadi sebelum guru mengajarkan siswa mengenai cerpen, guru harus tahu teknik-teknik yang terdapat dalam cerpen apa saja, lalu guru menjelaskannya kepada siswa dan menerapkannya kepada siswa. Nah, lalu yang kedua ada identifikasi masalah. Memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi yang berfungsi sebagai pembentukan terapi guna membangun siswa agar terbiasa untuk menemukan suatu permasalahan. Jadi guru memberikan kesempatan siswa untuk siswa dapat mengidentifikasi atau menganalisa cerpen yang mereka baca. Lalu ada pengumpulan data atau mencari ide. Nah, ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Nah, lalu ada pengolahan data. Pengolahan data ini disebut. Lalu ada pembuktian juga. Nah, pada tahap pembuktian ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data per-casing. Jadi dalam cerpen itu siswa harus dapat membuktikan apa saja unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut. Nah, lalu ada menarik kesimpulan. Ini yang terakhir ya, menarik kesimpulan, yaitu
yang dapat dijadikannya prinsip umum berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dan memperhatikan hasil verifikasi. Jadi ketika siswa sudah menganalisanya, jika siswa paham, siswa pasti akan bisa menarik kesimpulan apa yang terdapat dalam cerpen tersebut. Lalu di sini ada hambatan proses implementasi penggunaan metode discovery learning dalam teks narasi cerpen. Yang pertama, hambatannya yaitu menghabiskan banyak waktu karena guru harus menjadi fasilitator, motivator, dan sekaligus pembimbing. Dan itu memang sudah jadi kewajiban guru untuk membimbing siswanya. Nah, yang kedua, tidak semua siswa ini memiliki kemampuan berpikir rasional karena belum terbiasa. Yang ketiga, tidak semua siswa dapat mengikuti model pembelajaran yang sudah diterapkannya karena tingkat pemahamannya siswa itu berbeda-beda. Nah, lalu ada cara penilaian model discovery learning dalam pembelajaran menulis teks cerpen. Cara penilaian model discovery learning dalam menulis teks narasi cerpen yaitu menggunakan 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, yang kedua, aspek afektif, yang ketiga, aspek psikomotor yang sudah diterapkan di RPP ataupun silabus. Sekian, terima kasih pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.